Ojo la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan terus menerus, nanti malah gonor. Cukup kalem saja 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau bisa menjawab, didiamkan dulu. Kalau nanti bapak ibu sudah ngigau lagi, berbicara hal-hal lain, didekati lagi, dibisikkan la ilaha illallah. Karena apa? Mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka jaminannya adalah masuk surga. Jadi salah satu mendekat ke kuping bapak ibunya, membisikkan dengan lirih la ilaha illallah, yang lain membaca surat Yasin dan surat Ar-Ra'd. Fungsinya apa surat Yasin dan Ar-Ra'd itu? Untuk mempermudah keluarnya roh agar diberkahi dan tidak terlalu sakit yang dicabut oleh malaikat. Understand? Lanjut. Sudah. Memberikan minuman terutama bila ada tanda-tanda minta minum. Pernah ngaji Dabaikul Akhbar. Dabaikul Akhbar kuwi kitab sing menerangkan tentang sakit dan kematian. Ngaji kuwi ngeri. Di Dabaikul Akhbar pernah diceritakan ada sebuah ulama besar yang sakit nazak sampai hampir meninggal. Biiznillah dia diparingi panjang umur lagi oleh Allah sehingga tidak bisa meninggal, tidak meninggal. Akhirnya ketika sehat bercerita, ketika nazak sakaratul maut ternyata setan itu membisik datang. Yang pertama, membawa segelas air minum yang enak, sejuk, bisa pertama kali iso ngrupa bapak iso ngrupa ibu ketika mau diambil, kamu bisa minum ini tapi dengan janji la ilaha, berjanjilah tidak ada Tuhan yang disembah. Kalau ikut menjadi kafir, ya dah. Karena apa? Karena orang itu ketika nazak hausnya luar biasa. Bahkan di hadis disebutkan, umpama diberi air minum semua air yang ada di dunia ini, maka hausnya tidak bisa hilang. Hausnya tidak bisa hilang. Pada saat itulah genting-gentingnya iman. Imannya nanti lepas dari hatinya atau tidak, inilah setan nanti berperan di sini. Bawa minuman yang mengenakkan, tapi ketika mau direbut ada perjanjian, kowe oleh memiliki tapi katakan bahwa tidak ada Tuhan. Kalau sudah seperti itu kan menjadi kufur, diumbi naudzubillah min dari imannya menjadi lepas. Maka dalam posisi inilah dikasih minum. Caranya kasih minum bagaimana? Nah dengan ini kon nyerot dari iso, dia tidak bisa. Mengenai sakit, caranya adalah ambil gelas, tuangkan air, dan ambil sendok sedikit-sedikit dimasukkan ke tutuknya ibu, bapak, atau mbah yang sedang sakaratul maut. Itu kan ini kan bisa masuk. Nanti paling ini tidak bisa nyedot. Ya, ini maksudnya diberi minum. Karena pada saat itu hausnya bukan main. Paham? Lanjut. Tanda-tanda kematian seperti telapak kaki kendor, hidung miring, kulit wajah memanjang, kuning cekung, kening cekung, pergelangan tangan kelihatan pisah, dan pelir mengkerut. Itu yang diterangkan dalam kitab. Tanda-tanda fisik orang meninggal. Tapi untuk memastikan orang marah, ngundang ahli medis, dokter atau perawat sing ngerti tentang kesehatan. Dipastikan bahwa ini sudah meninggal. Tapi tanda-tandanya seperti itu, nggih. Telapak kaki kendor, hidung miring, kulit wajah memanjang, kening cekung, pergelangan tangan kelihatan pisah, dan pelir mengkerut. Biasanya orang tua ini kan mau meninggal kan didemongin aneh gitu. Ya. Kalau agak sudah terpisah antara ini dan ini, itu tandanya meninggal. Sunnah-sunnah yang dilakukan ketika dipastikan sudah meninggal dengan tanda-tanda seperti itu, apa yang dilakukan?
memejamkan kedua matanya dengan mengusap wajahnya seraya berdoa Bismillah wa ala millati Rasulillah. Kenapa harus dipejamkan? Dengan membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Orang meninggal ketika dicabut rohnya, maka mata akan mengikuti dari arah mana roh itu dicabut. Mulanya enek wong mati ki mendolok ngerti mendur, enek sembelulu, ada yang melihat ke samping, ada yang melihat seperti ke bawah, karena mata itu akan mengikuti dari arah mana roh itu dicabut. Nah, saka dhuwur belolok mendur, kalau dari samping belolok nggih ten samping. Maka ketika itu kalau sudah dipastikan meninggal, matanya belolok atau miring atau bagaimana, dipejamkan dengan membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Nomor 2, mengikat dagunya. Orang meninggal ini mesti ini jatuh. Saya mangap. Orang yang mau meninggal ini tidak pernah saya lihat. Wong mati mesti ini. Ini jatuh. Mangap ombo. Ngerti? Menganga. Jadi mboten ngeten niki mboten. Mesti menganga. Maka niki ditaleni karo kerudung atau dengan kain. Ditalikan simbolnya di sini supaya orang mangap. Mingkem tuturi. Karena nanti kalau terlambat sudah kaku itu sulit. Dan kalau baru meninggal itu biasanya otot-otot masih hangat sehingga mudah untuk diluruskan, dikembalikan. Melemaskan seluruh persendiannya, dilurus nih kaki, dilurus nih tangan, disedekapkan dan lain sebagainya. Melepaskan seluruh pakaian dan hanya ditutupi jarik. Pakaiannya dilepas semuanya, hanya diparingi jarik satu untuk mempermudah nanti proses meneman nikah. Menyebarluaskan berita kematian di siang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngoten niku lho nggih. Terus perut mayat diberi benda kira-kira 20 dirham atau 55 gram, jadi setengah kilo lebih sedikit atau lebih, supaya perutnya tidak melembung, ya, tidak membesar, tidak membusuk. Lanjut. Ini setelah roh dicabut dipastikan bahwa meninggal. Aja bingung, bapak ibu bos meninggal bang, apa ya sih tahu, aja kerupuk. Caranya adalah seperti itu. Paham ya? Diingat-ingat ya, karena kamu santri harus mengambil peran di masyarakat. Diletakkan di tempat yang agak tinggi. Nah, umpamanya nanti diperkirakan memandikan tuh memakan waktu agak lama. Jasad itu kalau bisa ditaruh di atas meja, jangan ditempelkan di tanah, karena orang itu meninggal tuh mesti akan busuk. Kalau dekat dengan tanah maka cepat membusuk. Tapi kalau tidak waktu lama langsung dimandikan, ya tidak usah ditaruh di atas. Tangan mayat boleh disedekapkan dan juga boleh tidak sama baiknya. Pengertian biasanya orang meninggal kan sedang ini. Tapi apabila dingin ini tidak apa, seperti baris ini, dan itu sama baiknya. Jadi maka kalau ketika kamu mengetahui mayat ketika dikafani atau disolati harus seperti ini, jangan dicaci maki, tidak apa-apa. Nanti dia harus tahu ini boleh, ini juga boleh. Tapi mayoritas ini dikurangi sebagian, karena tidak sesuai kebiasaan. Tapi cara pikir tidak apa-apa. Membakar dupa atau menabur wangian di sekitar mayat. Diberi wangian, tujuannya adalah malaikat senangnya adalah bau yang wangi. Bau yang wangi itulah akan didatangi malaikat. Kalau didatangi malaikat, membawa rahmat dari Allah. Sekaligus biasanya nyon sewu, orang itu kalau sudah sakit lama biasanya mambune mboten enak. Kadang-kadang orang lain masuk ke kamar pun tidak betah, gitu. Unek-unekan kudu muntah. Itu ada cara efektif untuk menghilangkan itu. Bahkan semprot minyak wangi isek hebat cara. Apa caranya? Di kamar tersebut sing baunya tidak enak karena sudah bertahun-tahun sakit. Sebelum dimandikan kadang-kadang diangkat pun baunya masih tidak enak. Caranya adalah beli kopi bubuk, tidak usah mahal-mahal, yang murah-murah, terus ditaburkan di kamar tersebut.
insya Allah nanti baunya akan hilang. Itu praktek di lapangan, orang percaya jajalan. Understand? Lanjut. Segera membayar hutang dan melaksanakan wasiatnya, membagi harta pusaka mayat. Iki asli nih, sebelum bapak ibumu dikebumikan, nak iso keluargane rembukan dhisik, waris dibagi, nak wong tuane nduk utang segera disauri utang. Tapi nak ini dipraktekin ning kene ya dadi rame. Ramene piye? Ora cetha anak iki. Wong tua urung dimakamne wis bahas warisan iki mboten? Ora cetha. Nah. Ya setidaknya yang penting terdata dulu. Terdata. Bapak diutang iki sampai dhisik. Lamun harus dimakamkan, hutang ini segera disauri. Ini karena menjadi tanggungan bapak ibu mesakne. Karena sudah menghadap yang maha kuasa. Ini wewenangnya di ada kamu. Segera panen diutang piro ya, sing duwene apa tanahnya didol untuk nyauri hutangnya orang tua. Kalau masih baru dibagi. Sudah. Segera dimandikan. Kalau sudah siap dimandikan. Sudah. Saya rasa ini ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Mulai dari tadi ketika sakit nazar dan sampai ini roh dicabut. Ada pertanyaan? Masa kok mau pinter-pinter paham kabeh? Amin. Allahumma amin. Sik kula tak anu nggih. Mimik rumiyin nggih. Insya Allah 1 jam lagi selesai. Kau lihat jam, harus janjian nih, harus janjian. Sekarang kalau sudah dipastikan meninggal tadi dengan apa? Dengan ciri-ciri fisik yang sudah saya sebutkan tadi dan tata caranya setelah meninggal itu apa yang kita lakukan? Selanjutnya merawat jenazah. Terus ya sudah cukup di situ dulu. Allah memuliakan jasad orang yang meninggal dengan cara memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan. Ada 4 hal ini yang wajib dilakukan orang yang hidup. Orang muslim meninggal, muslim yang lain wajib melakukan 4 perkara ini. Wasluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa qabruhu. Memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan wajib, namanya wajib kifayah. Artinya wajib kifayah kalau sudah ada yang merawat sampai dikuburkan, kewajiban orang yang tidak melakukan ini kubur, tidak ada dosa karena sudah ada yang melakukan. Jenazah muslim bukan mati syahid. Apa yang wajib dikerjakan? Jenazah muslim bukan mati syahid. Mati syahid itu mati dalam medan pertempuran untuk menegakkan agama Allah. Muslim bukan mati syahid, jenazahnya wajib dimandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan. 4 hal. Jenazah mati syahid dunia dan akhirat, sing saya tadi. Karena ada mati hanya mati syahid akhirat. Tapi yang saya maksud ini syahid dunia dan akhirat, mati dalam medan peperangan. Apa yang wajib? Mengkafani dan menguburkan. Tidak boleh dimandikan dan disalatkan. Apa tadi? Mengkafani langsung dikuburkan, tidak perlu disolati dan tidak perlu dimandikan. Karena apa? Dalam hadis itu darah-darahnya orang yang mati syahid besok di akhirat itu wangi daripada minyak misik, maka tidak perlu disucikan.
Jadi dikuburkan beserta darah-darahnya yang keluar. Pokoknya dikafani langsung dikuburkan. Kalau hanya mati syahid akhirat, wajib dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Mati syahid akhirat ya apa? Satu, seorang wanita yang mati ketika melahirkan, itu juga mati syahid. Orang yang mati tenggelam, itu juga mati syahid akhirat. Orang yang mati dadak, tiba-tiba mati syahid. Mati karena terbakar, mati karena tabrakan, itu juga mati syahid akhirat. Termasuk juga orang yang mati karena jatuh cinta. Loh, orang mati karena jatuh cinta itu juga mati syahid. Contoh ini, kamu menyukai seseorang, sopan ngepol, tapi tidak pernah berbuat neko-neko, tidak pernah berbuat neko-neko, sehingga sopan nanti matinya mati syahid. Termasuk juga mati dalam tolabul ilmi juga mati syahid akhirat. Contoh yang saya ini hanya contoh, ada santri salah satu pondok pesantren meninggalnya di pondok pesantren, itu yakin dalam masa tolabul ilmi, matinya juga mati syahid. Understand? Nah, mati syahid akhirat seperti ini tetap wajib dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Lanjut. Nah, sekarang asik tuh bayi lahir sebelum umur 6 bulan. Ini dicermati, penting. Lanjutkan. Nyata. Di dalam fikih mazhab Syafi'i, aqallul hamli sittatu asyhurin. Paling sedikit wanita hamil adalah 6 bulan. Apa ini patokan? Paling sedikit umur wanita hamil adalah 6 bulan. Kalau ada bayi yang sudah 6 bulan dalam kandungan ibu, maka cara perawatannya adalah seperti mayat dewasa. Apa sih? Wajib dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Yang dibahas di sini adalah asik tuh bayi lahir sebelum umur 6 bulan. Saya ulangi, paling sedikit masa hamil adalah 6 bulan. Kalau ada wanita yang hamil belum sampai 6 bulan kok melahirkan, inilah yang asik tuh. Bayi lahir sebelum umur 6 bulan, ini cara merawatnya bagaimana? Di tafsir yang pertama, kalau diketahui ada tanda-tanda kehidupan seperti mayat dewasa, dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Contoh, Fatimah melahirkan anak padahal umurnya masih 5 bulan, keri-keri melahirkan, ceprot lahir, terus nenek krogel-krogel seperti tanda-tanda kehidupan si jagang bayi baru itu terus mati, tidak bergerak sama sekali. Maka anak seperti ini cara merawatnya adalah seperti orang dewasa. Nomor 2, tidak ada tanda-tanda kehidupan dan sudah berwujud manusia. Yang wajib adalah memandikan, mengkafani, dan menguburkan tanpa disolati. Fatimah melahirkan anak padahal baru hamil 5 bulan setengah, belum ada 6 bulan, keri-keri melahirnya anak. Ketika lahir tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali, bergerak ya orang, sedangkan jasadnya sudah utuh seperti bayi, lengkap. Maka yang wajib hanya 3, memandikan, mengkafani, dan menguburkan, tidak perlu disolati. Understand? Yeah. Terus lanjut. Belum berwujud manusia.
keluar masih segumpal darah ngoten niku, tidak utuh. Jadi kaya seonggok daging. Maka tidak ada ketetapan wajib yang berlaku untuknya, hanya sunnah dikafani atau dibungkus dan dikuburkan. Paham ya? Saya ulangi, perincian ini adalah bayi yang lahir sebelum umur 6 bulan. Kalau sudah 6 bulan mutlak, baik ada tanda-tanda kehidupan atau tidak, perawatannya seperti mayat dewasa. Enek wanita melahirkan sudah berumur 7 bulan, melahirkan tidak ada tanda-tanda kehidupan bayinya tetap wajib dirawat seperti dewasa karena sudah umur 6 bulan. Awas nggih? Paham? Lanjut. Memandikan jenazah. Batas minimal memandikan mayat adalah menghilangkan najis dan membasuh dengan air yang suci pada seluruh tubuhnya, termasuk sesuatu yang tampak dari kemaluan seorang janda ketika jongkok dan bagian kulitnya orang yang belum dihitan. Memandikan mayat itu wajib, yang melakukan orang yang masih hidup. Minimal seluruh anggota tubuhnya sudah terbasuh dengan air suci mensucikan dan kotorannya semua hilang. Bagi wanita janda yang tampak kemaluannya ketika jongkok juga wajib dibasuh. Bagi kulitnya orang yang belum dihitan, laki-laki yang belum dihitan, yo ratu diulek-ulek sini supaya iso kena air suci mensucikan. Lanjut. Urutan orang yang berhak memandikan terus lanjut terus ini tidak perlu ini, nanti saya rangkum. Gini, yang mayit itu laki-laki atau perempuan itu aja dilihat. Kalau yang meninggal itu perempuan, maka yang berhak memandikan adalah keluarga yang masih ada hubungan mahramnya, seperti anaknya, terus suaminya atau anak-anaknya, suami atau anak-anaknya. Kalau sudah tidak ada, dicarikan yang masih ada hubungan mahram, seperti saudara perempuannya. Cari yang perempuan, karena yang meninggal adalah perempuan. Kalau laki-laki, ya yang didahulukan pertama ya anaknya atau istrinya. Kalau tidak ada, dicarikan saudara-saudaranya yang laki-laki, berurutan. Lah, permasalahan di masyarakat itu belum mesti keluarganya sendiri tatak memandikan mayat. Gimana? Kadang-kadang anaknya girap-girap harus mandikan orang tuanya. Gimana? Orang wani tenang, mampu ya rawani, sak ciburan ya rawani. Kalau sudah seperti ini ya monggo, sinten sing mampu, tegen dan lain sebagainya monggo. Karena ini saya anggap ini darurat, mau harus ditok nih. Kan tidak mungkin nggih. Tapi kalau memungkinkan memang urutannya fikih seperti itu. Cari keluarganya, mahramnya yang utamanya yang masih ada sejenis, laki-laki ya laki-laki, perempuan juga perempuan. Terus memandikan, cara memandikan mayat lihat di materi, nanti dibaca sendiri. Terus sudah ya, dilanjut. Oh sudah, ini. Oh sekarang kita mengkafani. Sampai memandikan tadi ada pertanyaan? Tidak ada? Oh iya, yang berdiri Pak. Taruh ini berikan, tidak apa-apa. Duduk mau tidak apa-apa, bagian. Ya, saya. Yo, sebutkan nama, salam dulu. Baru ngelatih pidato. Salam dulu, sebutkan nama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Dila Rahma. Ajeng tanglet tak niki tanglet sesal sadurunge kan setelah rum dicabut bagian 8 diletakkan di tempat yang punten amit bagian 7 perut mayat diberi benda bobot seberat 20 dirham. Niku batasan umurnya pripun, Mbak? Batasan Umur. Okay. Ya itu maksudnya ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, belakang. Berdiri tidak apa-apa. Mic-nya kalau tidak ada seperti berdiri, tidak berdiri tidak apa-apa, seperti banter Pak Rofin mendengar. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya. Karena ini ada mic-nya, tolong ada salah satu yang di belakang nanti maring ini mic yang satu ada di belakang, yang di depan. Tak boleh doa kan niku. Nggih, monggo.